Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Queen Latifah dengan NIM 0304242061 dari kelas TPI 2 UIN Sumatera Utara. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas dua bentuk komunikasi yang sangat penting dalam komunikasi sehari-hari, yaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Kedua komunikasi ini sangat penting karena memiliki peran dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada seseorang. Nah, dalam video ini kita akan membahas definisi, kelebihan, serta kekurangan masing-masing bentuk komunikasi. Untuk itu, mari kita mulai dengan memahami apa sih komunikasi lisan itu. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan secara langsung melalui ucapan ataupun percakapan. Komunikasi lisan ini juga bisa dikatakan sebagai cara kita untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui kata-kata yang diucapkan. Komunikasi lisan ini biasanya melibatkan interaksi langsung seperti tatap muka ataupun bisa melalui media seperti video call ataupun telepon. Komunikasi lisan memiliki kelebihan, di antaranya kelebihan yang pertama yaitu umpan balik langsung. Nah, dalam komunikasi lisan ini, penerima pesan atau pendengar dapat memberikan tanggapannya secara langsung. Misalnya saat kita bertanya kepada teman, nah teman kita itu bisa langsung menjawab pertanyaan dari kita. Kelebihan yang kedua yaitu lebih efisien atau cepat. Maksudnya, kita bisa menyampaikan pesan atau informasi kepada seseorang dengan cepat tanpa menunggu waktu yang terlalu lama. Yang ketiga, ekspresi emosi. Jadi dalam komunikasi lisan, intonasi suara, nada, atau ekspresi wajah itu dapat membantu menjelaskan maksud dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari komunikasi lisan. Kekurangan yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Jadi, dalam situasi tertentu seperti percakapan mendesak, kita kadang sulit untuk menyampaikan informasi yang panjang-panjang dan rumit dalam waktu yang singkat. Kekurangan yang kedua yaitu tidak ada bukti fisik. Jadi, tanpa adanya alat perekam, komunikasi lisan ini tidak meninggalkan catatan atau dokumen yang bisa jadi itu dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu kesalahpahaman. Jadi, dalam komunikasi ini perbedaan intonasi, nada, ataupun ekspresi wajah itu bisa menyebabkan si pendengar salah mengartikan pesan. Setelah membahas mengenai komunikasi lisan, kita akan beralih untuk membahas mengenai komunikasi tulisan. Jadi, komunikasi tulisan adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau gagasan kepada seseorang melalui media tertulis. Nah, dalam komunikasi ini, pesan disampaikan bisa dalam bentuk kata-kata, angka, atau simbol yang ditulis ataupun diketik, baik secara manual maupun digital. Komunikasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti surat, artikel, ataupun laporan. Sama halnya seperti komunikasi lisan. Komunikasi tulisan juga memiliki keuntungan dan kelebihannya. Kelebihan dari komunikasi tulisan antara lain, yang pertama, bersifat permanen. Artinya, pesan yang ditulis bisa disimpan sebagai referensi untuk digunakan di masa depan. Yang kedua, tepat atau detail. Jadi sebelum kita mengirim pesan, kita bisa mengubah atau menyunting pesan sebelum kita mengirimnya, sehingga pesan yang ingin dikirimkan menjadi lebih jelas dan detail. Yang ketiga, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Maksudnya, pesan tertulis dapat dikirimkan dan dibaca kapan saja, tanpa butuh interaksi langsung, contohnya itu seperti email atau surat. Kekurangan dari komunikasi tulisan. Yang pertama, tidak ada umpan balik langsung. Jadi, komunikasi tulisan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan respon dari si penerima pesan. Karena si penerima pesan ini membutuhkan waktu juga untuk mencerna dan membaca pesan yang disampaikan terlebih dahulu. Yang kedua, itu kesalahpahaman atau ambiguitas. Jadi tanpa adanya intonasi atau nada dan ekspresi wajah, pembaca itu bisa saja salah tafsir atau salah mengartikan maksud si penulis. Jadi kalimat yang tampaknya jelas bagi si penulis bisa saja ambigu atau membingungkan bagi si pembaca.
Demikianlah penjelasan tentang komunikasi lisan dan tulisan beserta kelebihan dan kekurangannya. Sebagai kesimpulan, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, sangat penting untuk kita memahami kedua bentuk komunikasi tersebut supaya kita dapat memilih cara yang tepat dan baik sesuai dengan situasi yang kita hadapi.